Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jela yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikannya raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Yohanes menceritakan bahwa ketika banyak orang mengikuti Yesus, ia tidak membiarkan mereka lapar. Ia justru berbelas kasih kepada mereka, sehingga ia menyuruh Filipus untuk membeli roti kepada orang-orang yang mengikutinya itu. Walaupun ia tahu bahwa ia mampu menggandakan roti, ia mampu memberi makanan kepada para pengikutnya. Lalu Filipus katakan bahwa jikalau kita membeli roti, tentu roti itu tidak cukup. Orang banyak yang mengikuti kita ini. Lalu ada yang mengatakan ada seorang anak yang membawa 5 jelai roti dan 2 ekor ikan. Mereka memberikannya kepada Yesus, dan Yesus menggandakan roti itu.
lalu memberi makan kepada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan. Itu berarti banyak orang yang memakan makanan yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka itu. Dan dikatakan juga masih ada 12 bakul sisa. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam masa pandemi ini banyak orang ragu-ragu apakah mereka bisa makan atau tidak, karena tentu mereka tidak banyak bekerja, atau banyak juga yang kehilangan pekerjaan karena pandemi virus COVID-19 ini. Tetapi sampai saat ini kita tahu melalui berita-berita, atau kita tahu dari cerita-cerita, atau kita tahu dari pengalaman kita sendiri, bahwa kita tidak pernah lapar sampai ada yang meninggal. Mengapa? Karena Allah selalu mengasihi kita. Allah memberi kita rezeki, makanan yang secukupnya. Allah mengetuk hati sesama kita untuk menolong kita yang mungkin kehabisan makanan, yang mungkin lapar. Tuhan selalu mengetuk hati orang untuk menolong kita. Ataupun Tuhan menggerakkan hati kita untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita memberi makanan kepada yang lapar, memberi air kepada yang haus. Ini bukti bahwa Allah selalu memberi makanan kepada para pengikutnya, sehingga para pengikutnya tidak lapar, tetapi tetap mendapat rezeki yang secukupnya untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersyukur karena Tuhan selalu memberi kita rezeki, memberi kita makanan jasmani, tetapi juga memberi kita makanan surgawi, rohani, yaitu tubuhnya sendiri. Maka mari kita rajin mengikuti perayaan Ekaristi, supaya kita juga memperoleh makanan rohani, roti yang dari sorga itu kita terima untuk kelangsungan hidup kita. Semoga demikian. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.